Selamat siang anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan yang kelima di kelas 11 IPS dengan topiknya konflik menurut Sujono Sukamto. Nah, ini ada beberapa, ada 5. Yang pertama kita lihat konflik pribadi. Ini konflik antar individu yang disebabkan oleh masalah-masalah pribadi, misal karena masalah cinta, warisan, dan masalah hutang piutang. B. Konflik politik. Ini pasti tujuannya adalah perebutan kekuasaan atau kepentingan. Nah, ini biasanya terjadi pada saat kampanye pemilihan presiden dan kepala-kepala daerah, baik wali kota ataupun bupati. C. Konflik rasial. Ini konflik karena perbedaan warna kulit. Ya, ini terjadi pernah di Afrika Selatan dengan politik apartheid. Ya, yaitu pemisahan antara kulit putih dengan kulit hitam. D. Konflik antar kelas sosial. Nah, ini jelas konflik kepentingan juga antara majikan dan karyawan. E. Konflik internasional. Berarti ini konflik antar negara. Ini contohnya konflik Israel dengan Palestina dan konflik Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, masuk ke E. Kekerasan dan konflik. Apa itu kekerasan? Violence. Suatu ekspresi yang dilakukan individu atau kelompok baik secara fisik maupun verbal. Verbal ini kata-kata yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat manusia. Jadi kekerasan ini pastinya melanggar nilai dan norma, perilaku yang bisa disengaja atau tidak. Baru yang ketiga, merugikan orang lain dan tidak bisa segera diselesaikan. Berarti harus ada prosesnya. Oke, yang kedua, macam-macam kekerasan. Ini kita lihat yang pertama dulu berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya ada 3. Yang pertama, kekerasan fisik. Nah, ini nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan oleh individu. Ya, contohnya atau wujudnya cedera, hilangnya kesehatan bahkan nyawa. Nah, contohnya pemukulan, penganiayaan, pembunuhan. B. Kelemahan struktural. Ini dilakukan oleh individu atau kelompok dalam sebuah sistem. Sistem itu bisa negara atau organisasi. Ya, sulit dikenali dan menimbulkan ketimpangan pada sumber daya manusia, pendidikan, pendapatan, keadilan, dan wewenang. Baru yang ketiga, kekerasan psikologis. Ini ditujukan kepada jiwa atau rohani seseorang. Ya, dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan jiwa seseorang seperti mengancam, ya, melakukan tekanan atau kebohongan, ya. Nah, jadi kalau kamu mengancam temanmu itu sudah termasuk kekerasan psikologis. Oke, B. Berdasarkan pelakunya. Ini ada 2, kekerasan individu, ya berarti dilakukan antar individu yang satu kepada individu yang lain. Bisa karena contohnya penjamretan, pemukulan, penganiayaan. Yang kedua, kekerasan kolektif, kelompok. Dilakukan oleh sekelompok individu atau massa. Contohnya bisa tawuran pelajar, kasus Sampit, kasus Poso. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Dibaca lagi, dipahami. Salam sehat.